Jadi pakai lagi. Kalau naik sepeda nggak macet. Kang deh. Siap. Ya. Udah botol? Boleh. Minta pas dulu bentar. Mana? Kita cuci muka. Ini ke toilet dulu sudah. Ayo makan Pak. Siap. Lu habis biar tahu kita tahu. Insya Allah dah pelan-pelan. Saya hari besok 500 tukang gali saya bayar 3 bulan kerjanya cuma gali gorong-gorong sampai nggak ada yang mampet lagi. Biopori yang urgent mah gayanya gitu sambil yang terstruktur master plan drainase yang gitu-gitu dikerjain buat jangka panjang. Nah, orang Bandung itu sabaran. Kalau orang kota memang biasanya begitu. Dibaca. Dan yang paling penting ini ranting teh sama kelurahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, kakak-kakak yang saya cintai, salam pramuka. Yang saya hormati Kang Emil selaku yang hadir hari ini selaku wali kota terpilih, kita sudah definitif ya, sudah terlantik sebagai ketua dari Bikes to Work, yang insya Allah sebentar lagi harus menjadi kama bincang kita. Jadi ada dejavu sedikit dengan memori-memori masa lampau yang sangat luar biasa. Hari ini hari-hari sangat penting. Disinilah hari saya berada di sebuah persimpangan antara mimpi-mimpi yang ingin saya sampaikan. Saya seorang anak dari sebuah negeri yang namanya Bandung. Negeri ini dulunya adalah negeri yang nyaman, negeri yang aman, negeri yang dicintai oleh banyak warganya. Sejarah yang ingin saya kembalikan dalam konteks zaman sekarang. Soekarno melahirkan semangat merdeka atau mati. Jadi kalau orang dengar kata itu, pilihannya meninggal dunia atau ya kita merdeka. Nah, terinspirasi oleh Soekarno itu saya menggagas slogan Bandung Juara. Maksudnya supaya itu meresap ke sanubari warga Bandung. Jadi kalau ada yang leha-leha, ada yang malas-malas, ada yang melanggar disiplin, dengan mudah saya semangati, kita kan mau jadi juara. Sikap juara adalah sikap disiplin, sikap kerja keras dan seterusnya. Menakdirkan saya diberi waktu pendek itu. Berikut. Ini semangatnya, lihat simbolnya ya, kita simbolnya itu cinta. Jadi cintai Bandung dengan solusi, bukan hanya dengan caci maki atau tidak melakukan aksi. Ini pesan saya sampaikan ke tukang beca, ke ibu-ibu, ke preman, ke mana-mana. Cintai Bandung dengan solusi. Apa gitu sama-sama ya. Dalam mencintai kita hikmahnya begini Bu, Kak. Kalau kita cinta kepada seseorang ya dengan ikhlas, pada saat pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita mungkin kita caci maki, kita beri solusi, kita
kita sayangi, kita nasihati karena nyaah dedes gitu ya. Pada zaman tahun 55. Berikut. Ini Bandung yang kita cintai. Menurut survei, orang mencintai Bandung karena cuacanya, udaranya. Sekarang semraut macet, banyak penjajah tetap datang lagi ke Bandung. Ya. Dan memang kalau orang sudah lewat kota ini pasti ada penggalan hatinya, cintanya itu. Ya. Berikut. Nah, saya juga ingin memimpikan sebuah kota yang berwibawa dari sisi hukumnya juga, berwibawa pemerintahannya. Berikut. Saya ingin juga membangun Bandung yang lebih modern. Ya. Bandung dulu didesain hanya untuk ratusan ribu manusia, kakak-kakak ya. Sekarang sudah 2,5 juta, perubahannya sedikit. Jadi seperti wadah yang airnya kayak modal, airnya terus turun ya, tapi wadahnya masih gitu-gitu kan. Ya, ini masalah Bandung hari ini. Ini contoh kecil, satu-satunya di dunia banjir di atas jalan layang hanya di Bandung. Juara. Berikut sampah. Ini PR besar. Saya sedang bergerak cari solusinya. Saya perintahkan ke PD Pasar mulai sekarang bikin bak-bak sampah. Kalau bisa beli kontainer, taruh di pinggir jalan untuk yang darurat ya, jangka panjang kita pikirkan. Minimal tidak terlihat walaupun ada sampah. Kalau sekarang mah cucu membunuh, malu ya, oleh diri sendiri maupun orang yang lewat. Di Sukajadi, Pak Ridwan, Nokor, kami sudah membentuk tim pemburu sampah. Saya ingat pemburu hantu. Saya bilang idenya keren banget, apa tugasnya? Tiap malam kami ronda, kami sinyalir sepanjang Sukajadi dari Hasan Sadikin sampai PTG yang buang sampah itu bukan orang Sukajadi. Dan betul, orang dari Ugas Kalong, orang dari Lembang, malam-malam naik motor bawa beras kecil di jalan Sukajadi, dikejar oleh pemburu sampah, ditegur, lihat KTP-nya, memang KTP Sukajadi. Gitu. Gara-gara tim pemburu sampah, Sukajadi relatif jauh lebih bersih. Itu contoh inisiatif yang ingin saya rangkul. Inspirasinya saya sebar ke seluruh kecamatan gitu. Macet. Kalau orang lihat foto ini, yang biasa dilakukan cuma satu, komplain. Tapi jarang yang melakukannya sifatnya aksi. Gitu. Saya hari pertama naik sepeda, bukan gaya-gaya, karena memang dari dulu juga hobi naik sepeda. Cuman kebetulan jadi wali kota, jadi terekspos ya. Ada yang melihat positif, ada yang hobi suzona melihat dan segala macam. Tidak, ini bagian bagaimana saya bisa meyakinkan mengajak warga Bandung berubah mengurangi ketergantungan dengan kendaraan bermotor kalau Pak Walinya tidak melakukan apa yang diomongkan. Sederhana. Jadi saya akan konsisten. Selama saya bisa naik sepeda, saya naik sepeda, termasuk ke sini juga dari pagi. Pada saat kepepet baru naik mobil. Itu prinsipnya. Saya sedang menyiapkan banyak ini, tim kedisiplinan, monorail juga sedang dibahas dan lain sebagainya. Berikut. Ini wajah kita hari ini, ya, 500.000 orang miskin, kaum duafa, itu warga saya. Jadi tugas sebagai pemimpin, saya akan banyak fokus nolongin mereka, karena menengah atas mah dianggap dia bisa survive sendiri. Tapi kalau ini nggak bisa, ini harus turun langsung. Dua lingkaran ini adalah rumus saya, teori saya. Yang pertama, saya harus amanah, saya doakan saya selalu istiqomah. Tolong jaga saya dengan cara. Nah, yang kedua, lingkaran yang penting. Orang Bandung itu kalau diajak sebenarnya mau, tapi karena nggak diajak dia diam. Maka sekarang saya akan mengajak. Jadi wali kota yang hobinya mengajak, ya, mengajak kebaikan, keikhlasan dan seterusnya. Apalagi nanti kalau dilantik Mabicak, surat perintah begitunya, kayaknya powerful untuk kebaikan. Warga yang peduli dan solutif, dan saya menaruh harapan pada sebuah organisasi yang pernah saya ikuti karena nilai-nilainya terkandung di dua ini. Pramuka dengan kecakapan kekompakannya, kepeduliannya dan solusinya
Itu warga teladan yang saya butuhkan, menjadi motor penggerak di lingkungan masing-masing. Kumaha caranya? Ya, kita pikirkan dengan contoh-contoh berikut. Next. Lihat ini, ya. Ini waktu saya membeli tanah di Kampung Preman di Kopo. Setelah tanahnya dibeli 100 meter, saya bilang saya hanya bisa beli tanahnya, tapi membuat menjadi taman bermainnya, balai kreatifnya kerjain sendiri. Terjadilah perubahan kultur, gitu ya. Anak-anak yang biasa ngelem, gitu ya. Juga belum tahu apa enaknya ngelem ya. Segitu. Tapi poin saya ada perubahan pada saat mereka tahu diberi peran. Kuncinya diberi peran. Ini mimpi saya. 5 tahun lagi foto ini adalah foto di Kota Bandung. Tiap hari orang lebih banyak bersepeda ketimbang naik motor atau naik mobil. Sebuah mimpi yang terukur menurut saya. Berikut. Ini juga akan saya perbaiki PR fisik berikut. Ini sudah akan dimulai. Ini pekerjaan saya secara profesional sebelum jadi wali kota. Membangun bangunan masjid, sekolah, dan merapikan sungai-sungai. Ini foto di Jakarta. Ya. Berikut. Ini mimpi saya. Bandung itu panas sekarang. Sederhana. Menurut teorinya, secara ilmiah, ada urban heat island. Urban heat island itu perkerasan yang bukan hijau. Jadi terlalu banyak bangunan, kekurangan pokok. Jadi saya sudah instruksikan ke dinas saya, mulai sekarang setiap bangunan yang harus ada IMB-nya, harus ada klausul, harus ada taman di atas itu. Jadi kalau ada 1000 izin bangunan, saya juga mendapatkan 1000 taman baru di Kota Bandung. Ini adalah di Jepang, taman seperti Taman Maluku, tapi sebenarnya di atas mall. Jadi memindahkan Taman Maluku ke PVJ kira-kira begitu. Itu bisa. Minus becongnya tapi. Tapi saya melihat mimpi beliau itu bukan mengawang-awang, karena sudah dilakukan oleh Kang Emil di seluruh dunia, baik itu di Shanghai, itu di London, di negara-negara lain, itu sudah dilakukan. Hanya Kota Bandung yang belum pernah meminta jasanya Kang Emil. Nah, baru sekarang rakyat Kota Bandung meminta jasanya Kang Emil. Kita Pramuka siap mendukung. Dan tadi kita sempat diskusi kemarin, beliau ingin mengapresiasi buat relawan-relawan itu nanti. Mungkin ini satu konsep saja, nanti kita akan diskusikan lebih dalam dengan WhatsApp dengan wali kota. Nanti kita mau bikin semacam TKK, tapi namanya Tigor ya. Tigor itu tanda ikut serta gotong royong. Ya, itu bisa dikeluarkan oleh Kuarda, bisa dikeluarkan oleh WhatsApp Kota Bandung, tapi nanti harus bersama-sama karena saya harus melaporkan ke Kuarnas. Ya, apakah bisa TKK itu? Jadi misalnya TKK kebersihan, TKK nanam bunga atau Tigor apa nanti ya lalu lintas supaya nanti konsepnya kurang lebih seperti itu Rompi. Nah, ini nanti akan didiskusikan dalam waktu berikutnya. Jadi setiap relawan itu akan mendapatkan TKK-nya atau Tigornya tadi. Tolong ya, ini gak ada hubungannya dengan 2018 ya. Tahan 1, 2, 3. Ini ahli ini